Terus kita klik apa nih Pak? Got it. Ada go it, ada live. Ada got it, ada live meeting. Ini siapa yang ini nih? This is meeting. live meeting pergi kita. Berarti got it. Berarti got. Got it ya. Gitu ya? Udah? Sudah Bu? Udah? Udah ya? Ternyata sudah ya? Sudah klik juga ya? Oke, langsung kita mulai ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selamat malam, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, di kesempatan kali ini terima kasih telah bergabung dalam Zoom meeting dalam kegiatan kita yaitu mengenai asesmen ya yang akan dibahas nanti, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Baik, Bapak Ibu, sebelum masuk materi ya ada baiknya kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Kita berlanjut ke acara berikutnya. Nah, sebelum masuk ke kegiatan inti, kita ice breaking dulu ya. Silakan Bapak Ibu ikuti aba-aba saya. Kalau saya bilang tepuk 1, nah, Bapak Ibu gini. Kemudian kalau saya bilang tepuk 2, gitu. Kemudian kalau saya bilang tepuk 3, nah, gampangan ya Bapak Ibu? Gampang? Gampang. Oke. Gampang, Pak. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Tepuk 1. Ya, tangannya lihatin. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Oke. 2. Nah, salah Bapak Ibu. Saya kan nggak bilang tepuk. Oh, iya nggak bilang tepuk 2. Iya benar. Iya. Kali aja lah. Harus konsentrasi lagi ya. Oke, kita langsung ke materi. Ya, materi kita kali ini yaitu mengenai asesmen formatif dan sumatif. Sudah tampil di layar Bapak Ibu? Ya, PowerPoint saya? Sudah ya? Nah, sebelum ke asesmen, ya mungkin kita sudah mengenal berbagai nama ya, dari mulai ulangan harian, kemudian belakangan ini kan kita ganti ulangan harian menjadi apa Bapak Ibu? Ulangan harian menjadi penilaian harian. Betul, Bro Biatul. Penilaian harian. Kemudian yang dulunya kita UTS ya sekarang berubah namanya menjadi PTS. Iya, menjadi PTS. Penilaian tengah semester. Begitu juga dengan UAS, ulangan akhir semester. Ya, tadinya ulangan akhir semester. Ya, Pak. Udah mulai jelas, Pak? Suaranya di Bu Robiatul putus-putus juga? Enggak, jelas kok. Jelas ya, ini gangguan aja mungkin di sinyal Bapak atau sinyal saya, nggak apa-apa, ikutin aja, nggak apa-apa ya Pak. Nah, kemudian ujian ulangan akhir sekolah berubah namanya sekarang menjadi PAS ya, atau penilaian akhir semester. Nah, itulah perubahan-perubahan istilah itu yang intinya ya tujuannya adalah sama, yaitu asesmen ya atau penilaian. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu bahwa ya penilaian itu tidak hanya di akhir pembelajaran, apakah itu di akhir semester atau di akhir tahun ajaran, tapi juga penilaian itu berlangsung selama proses pembelajaran. Itulah yang kita kenal, yaitu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif.
Mungkin ada yang pernah dengar perbedaan antara asesmen formatif dan sumatif? Ada yang pernah dengar? Kalau saya Pak. Ya, silakan Pak, Pupur. Pak, ya. Kalau formatif itu penilaiannya berlangsung selama proses pembelajaran. Oke. Kalau sumatif berarti penilaiannya di akhir pembelajaran. Mungkin ya, betul sekali. Ya. Terima kasih Bu Purwati, itu tepat sekali penjelasannya bahwa asesmen formatif itu berlangsung selama proses pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif itu di akhir pembelajaran. Nah, kemudian konsep asesmen formatif dan sumatif. Nah, ini konsepnya ya, bahwa asesmen formatif itu merupakan evaluasi proses ya, kemudian untuk memantau pembelajaran murid ya, untuk memberikan umpan balik berkala berkelanjutan. Kemudian bagi murid ya, asesmen formatif itu berfungsi untuk mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Kemudian bagi guru dan sekolah, asesmen formatif itu berfungsi memberikan ya informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek ya, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Kemudian yang selanjutnya itu asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Sedangkan untuk asesmen sumatif, metode evaluasi yang dilakukan ini di akhir pembelajaran. Tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Purwati ya, itu tepat sekali. Kemudian asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi ya, karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid ya, sehingga sering diprioritaskan daripada asesmen formatif. Kemudian umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif ini dapat digunakan ya untuk mengukur ya perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang ya aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah cukup jelas ya perbedaan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Selanjutnya ya, ini tadi yang sudah dijelaskan ya, kalau dibikin atau dibuat menjadi diagram ini seperti ini. Kemudian ya kondisi yang terjadi saat ini ya, untuk asesmen sumatif yaitu lebih berat ya, ditekankan oleh guru dan siswa itu kepada asesmen sumatif. Sedangkan diharapkan nanti bahwa asesmen formatif atau asesmen selama proses itu justru yang lebih dititik beratkan. Oke, Bapak Ibu, sedikit untuk ice breaking kembali. Ya, untuk ice breaking kembali ya. Saya ada satu pertanyaan Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu jawab dengan sangat cepat ya. Ini juga bentuk asesmen formatif nih selama proses pembelajaran ya. Silakan Bapak Ibu nanti yang bisa menjawab untuk mengacungkan tangan ya. Asesmen formatif ya, itu terbagi menjadi berapa jenis Bapak Ibu? Silakan. Asesmen formatif dan sumatif itu terbagi menjadi berapa jenis? Asesmen formatif. Ya, silakan Bu Robiatul. Ada 2 jenis ya Pak, tertulis dan tidak tertulis. Bagus, betul sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Robiatul. Ya, itu ada 2 jenis asesmen
tidak tertulis dan asesmen tertulis. Kemudian Pak Daryanto, bisa disebutkan asesmen formatif dan sumatif tertulis. Kalau yang ditampilkan ini kan contoh dari asesmen yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis Pak, contohnya biasa kita lakukan kok, ini cuma istilahnya aja yang berbeda. Yang tertulis pada pas. Oke, Bu Pur. Coba Bu Pur mungkin bisa menyebutkan contoh dari asesmen formatif sumatif tertulis. Contohnya apa aja? Tadi di awal udah kita bahas juga perubahan-perubahan namanya, ya Bu? Contoh bentuk asesmen formatif sumatif tertulis. Itu laptopnya mati, Pak. Ya, tapi udah join lagi ya. Udah join lagi. Nah, kedengeran Bu? Kedengaran. Ya, bisa disebutkan Bu contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif yang tertulis. Apa aja contohnya? Saya kasih gambaran contohnya penilaian harian. Kemudian apa lagi Bu? Ulangan tengah semester, Ya, betul. Apa lagi Bu? ulangan akhir semester, Ya, ulangan akhir semester. Itu bentuk-bentuk asesmen formatif dan sumatif yang tertulis. Oke, kita sedikit ice breaking kembali. Ya, silakan jawab pertanyaan saya. Ya, kapas warnanya apa? I. Kurang cepet. Kapas warnanya apa? I. Gigi warnanya apa? Putih. Sapi minumnya apa? air, Air. Oh, air, ya, hebat. Benar ya? Benar, berarti masih konsentrasi. Pertanyaan berikutnya, ada berapa pasang hewan yang dibawa ke dalam perahu Nabi Musa? Ada berapa? Berapa pasang? Berapa pasang? Sebutkan aja angkanya. Ya, dua Pak. Dua. Ada lagi yang lain? Dua. Berapa pasang hewan yang dimasukkan ke dalam perahu Nabi Musa? Kata Pak Daryanto, dua. Bu Robi, berapa pasang? Tebak aja, nggak apa-apa. Itu. Satu pasang, cewek sama cowok. Bu Pur, Jantan sama betina. Bu Pur, berapa ya, pasang? pasang. Hah? Pasang, sepasang, satu pasang, Oh, satu pasang. Yang betul, pasang. ya dari jawaban Bapak Ibu itu salah semua. Yang betul tidak ada. Kenapa tidak ada? Kan tadi pertanyaannya, ada berapa pasang hewan yang dimasukkan ke dalam perahu Nabi Musa? Nabi Musa nggak punya perahu. Yang punya Oh perahu iya, itu ada Nabi Nuh ya? Iya, benar-benar. Iya, ini harus konsentrasi lagi. Ya. Jadi konsentrasinya nge-zoom sih Pak. Jadi. Zoom bagaimana bisa merekam ya. Nah, ini yang udah disampaikan tadi ya, bentuk-bentuk tertulis ya. Nanti ya kita akan berlatih untuk melakukan atau membuat produk ya yang berupa. Aduh, suaranya hilang lagi nih. Jangan hilang dulu Pak. Ya, yang berupa bentuk assessment formatif dan sumatif ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita buat, nanti produknya bisa Bapak Ibu presentasikan. Nah, ini contohnya, ya ini mengenai energi dalam komunitas. Nah, ini bentuk asesmen formatif, ya bisa seperti ini, ya bentuk tabel, bentuk kartu, ya kemudian
Ini juga berbentuk project, ya. Nggak muncul ya, Pak? Muncul, Bu? Nggak ada PPT-nya? Udah di-share, ada di sini tampil, ya. Ini tiga hal yang Terakhir slide. ya, 3 hal yang dipelajari, ya. Oke, mungkin itu aja ya pertemuan kita di malam hari ini, ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.